Tomorrow, kembali lagi dalam program Go From Organization Talk bersama saya, Evelyn Kalista sebagai L4 GeoAMSA Indonesia. Dan pada kesempatan ini juga, sama seperti GeoTalk sebelumnya, kita berkolaborasi dengan Artikel 6 volume 2 yang membahas mengenai congenital disease. Dan pada kesempatan ini, kita berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan di sini sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Siska Silvana, Magister Kedokteran Pendidikan, Spesialis Anak Konsultan dari Unit Kerja Koordinasi Neurologi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Halo, selamat sore Dr. Siska, apa kabar dok? Halo Evelyn, baik. Evelyn apa kabar? Baik dok, terima kasih banyak dok sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber pada GeoTalk kali ini. Dan mungkin dokter bisa menyapa nih dok dari penonton dan pendengar GeoTalk kali ini juga. Halo semuanya, selamat sore ya. Senang banget bisa diundang oleh AMSA pada hari ini. Semoga nanti talk show kita bisa bermanfaat ya. Iya dok, makasih banyak dok untuk udah menyempatkan waktu juga pada hari ini dok. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih dok, saya akan mulai ke pertanyaan pertama saja ya dok. Karena pembahasan kita pada hari ini sangat menarik nih dok, yaitu mengenai cerebral palsy nih dok. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, mungkin dokter Siska bisa menjelaskan dulu nih dok, apa sih cerebral palsy itu dok? Oke, makasih Evelyn. Jadi sekarang kita bahas tentang cerebral palsy ya, atau palsi cerebral, udah di bahasa Indonesia kan sebenarnya ya. Jadi palsi cerebral itu adalah cacat otak permanen yang tidak progresif kelainannya. Terus kita bisa melihat nanti adanya kelainan pada tonus, kelainan pergerakan motorik, dan juga kelainan postur dari si anak. Itu yang kita bilang cerebral palsy. Baik dok, terima kasih jawabannya dok. Kalau misalkan kasusnya sendiri dok di Indonesia ini dari cerebral palsy ini bagaimana nih dok prevalensinya dari update sekarang ini dok? Apakah semakin banyak kasusnya ataupun semakin berkurang ataupun bagaimana nih dok? Boleh banget jelaskan dok. Oke, iya. Sebenarnya penelitian tentang cerebral palsy banyak ya Evelyn di Indonesia. Cuman mungkin pencatatannya yang kurang atau publish-nya yang kurang seperti itu ya. Kalau secara umum insidensinya itu sekitar 2-2,5 dari 1.000 kelahiran hidup. Hanya saja di Indonesia, keterangan melalui Riskesdas 2010 sama 2013 yang kita dapat, nggak ada detail jumlahnya berapa. Hanya saja secara persentase itu sekitar 0,09% dari seluruh disabilitas yang ada. Jadi di situ termasuk tunarungu, tunawicara, Down syndrome. Nah termasuk tuh cerebral palsy di dalamnya. Jadi nggak sampai 1% hitungannya. Tapi dalam kasus sehari-hari yang saya temuin, mungkin karena saya neurologi anak ya, kasus cerebral palsy lumayan banyak sekarang meningkat jumlahnya di praktek seperti itu. Tapi mungkin pencatatan secara resmi, publikasi secara resmi itu yang kurang di kita. Baik dok, jadi memang pencatatannya masih kurang, jadi harus ditingkatkan lagi. Dia belum tahu data pastinya seperti itu ya dok di Indonesia sendiri ya dok. Benar. Baik dokter, terima kasih. Nah dok, pertanyaan selanjutnya nih dok, itu bagaimana saja dok faktor resiko yang menyebabkan cerebral palsy? Apakah penyebab yang paling umumnya ataupun apa saja yang menyebabkan hal tersebut terjadi dok? Oke, untuk penyebabnya itu perlu diingat kalau cerebral palsy bukan penyakit keturunan dan bukan penyakit menular. Ya, ini kan tadi karena cacat otak permanen yang tidak progresif. Jadi ada faktor resikonya nih gitu ya. Yang pertama itu faktor dari dalam kandungan pada saat prenatal. Misalnya si ibu ada infeksi ya atau korioamniositis. Kemudian penyebabnya toksoplasmosis, rubella, sitomegalovirus seperti itu. Atau ibunya mengalami aborsi. Kemudian sosial ekonomi yang rendah. Jadi disangkakan adalah asupan nutrisi yang kurang baik pada saat kehamilan itu juga menjadi salah satu faktor risiko. Kemudian pada saat antenatal, pada saat kelahiran, faktor yang paling banyak adalah prematuritas Evelyn. Itu sekitar 70% prematuritas. Kemudian bayi berat lahir rendah, ya, jadi kurang dari 2.500. Yang perlu kita tahu berat normal adalah 2.500 sampai 4 kilo ya, 4.000. Nah, kalau prematur dan juga berat badan lahir rendah itu merupakan faktor risiko yang sangat besar. Kemudian faktor yang lain bisa asfiksia, bayi lahir tidak segera menangis gitu ya.
Nah, kemudian pada saat setelah lahir, pasca natal, yang paling banyak itu bisa sepsis, infeksi darah, kemudian infeksi susunan saraf pusat seperti meningitis, ensefalitis, dan kemudian Kern icterus yang bilirubinnya sampai ke otak. Nah, itu juga menyebabkan cerebral palsy. Jadi ada banyak faktor sebenarnya, mulai dari dalam kandungan, pada saat lahir, kemudian pasca lahir. Seperti itu. Yang penting diingat adalah cerebral palsy bukan penyakit keturunan, bukan penyakit menular. Jadi jangan dijauhin maunya anak-anak yang cerebral palsy. Seperti itu. Baik dok, emang harus diluruskan juga ya dok, kalau misalkan cerebral palsy itu bukan penyakit yang harus dijauhkan. Jadi emang menghilangkan stereotip yang ada di masyarakat juga ya dok terkait hal tersebut ya dok. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya nih dok. Selanjutnya nih dok, karena tadi juga ada beberapa hal yang terkait penyebab dari cerebral palsy yaitu virus dan lain-lain. Apakah ada tindakan deteksi dini dok dari cerebral palsy itu, dan bagaimana pencegahan dan tindakan deteksi dini itu efektivitasnya bagaimana nih dok? Oke. Kalau secara deteksi dini yang bisa kita kerjakan sehari-hari di praktek, itu ada beberapa tuh stepannya, Evelyn. Jadi yang pertama itu kita bisa periksa tonus otot si bayi, ya, tonus otot si bayi, tonus otot si anak, misalnya dari refleks tarikan, atlet namanya, ya, itu harus menghilang di usia 4-6 bulan, gitu ya. Kemudian posisi vertikal dan suspensi horizontal itu juga harus kita kerjakan sehari-hari. Terus yang kedua adalah refleks primitif. Refleks mungkin Evelyn udah pada belajar ya. Yang lainnya refleks primitif itu yang menetap itu juga nggak boleh pada pasien-pasien cerebral palsy. Dia harus menghilang di usia 6 bulan. Contoh refleks primitif itu seperti refleks menggenggam, ya, yang itu harus menghilang nih, refleks di usia lebih dari 3 bulan sampai 4 bulan. Kemudian atonic neck reflex itu juga harus menghilang di usia 3 bulan. Kemudian ada parachute reflex, itu refleks postural yang harus muncul di usia 9 bulan. Nah, pada pasien-pasien cerebral palsy, ternyata refleks primitifnya menetap, refleks posturalnya tidak muncul, tonus ototnya juga tidak baik. Nah, kalau kita periksa juga tipe kelumpuhannya adalah tipe yang UMN. Jadi dia yang hiperrefleks, yang seperti itu ya. Kalau yang melihat efektivitasnya ada yang pertama kita bisa melakukan neonatal MRI. Jadi kita lihat brand MRI-nya, ada kelainan atau tidak. Itu sensitivitasnya sampai 88% ternyata. Kemudian ada namanya general movement assessment, itu sensitivitasnya sampai 98%, dan juga ada Hammersmith namanya. Hammersmith itu kita melihat postur anaknya bagaimana, tonus anaknya gimana, refleks anaknya gimana gitu ya. Jadi dari ketiga ini menghasilkan sensitivitas sekitar 98%. Cuman memang itu tidak praktis kita kerjakan di praktek sehari-hari. Jadi yang perlu untuk teman-teman dokter umum gitu ya, sama mahasiswa juga gampang mengingatnya itu yang tadi, yang refleks primitif nggak menetap, refleks posturalnya tidak muncul, sama tonus ototnya yang tidak baik, seperti itu. Baik dok, terima kasih jawabannya dok. Dokter, jika saya izin bertanya kembali nih dok, tadi juga ada beberapa refleks yang sudah dijelaskan sama dokter. Kalau seandainya jika sudah dideteksi, bagaimana langsung terdiagnosis dari cerebral palsy? Apakah ada kriteria diagnosis khusus ataupun bagaimana untuk penanganan selanjutnya, mungkin seperti itu kali ya dok? Nah, iya. Jadi memang yang sehari-hari kan itu yang kita kerjakan ya, yang tadi lihat refleks primitif bayi, terus ukur lingkar kepala juga jangan lupa tuh ya. Lingkar kepala pemeriksaan yang sangat simpel, tapi kadang suka lupa kita kerjakan ya. Begitu udah diukur juga harus langsung diplot ke nail house boleh gitu ya, atau ke pokoknya ke diagram chart untuk yang lingkar kepala. Hati-hati kalau misalnya lingkar kepalanya sudah di bawah -2 SD, kita takut mikrosefali gitu ya. Nah, kalau yang tadi, kalau misalnya paling banter usia 6 bulan, itu yang bisa minimal kita bisa menentukan pasiennya cerebral palsy atau tidak. Tapi itu terutama untuk bayi-bayi dengan resiko tinggi. Misalnya bayi-bayi yang keluar dari NICU, atau bayi-bayi dengan yang memang ada riwayat kelahiran prematur,
kelahiran dengan berat badan lahir rendah, di situ paling dini kita bisa deteksi di usia 6 bulan. Dari apa? Dari yang tadi tuh, misalnya refleks primitifnya ternyata menetap. Sampai usia 4 bulan kita masih temukan ada head lag. Kita masih temukan ada palmar reflex. Jadi dia tetap menggenggam tuh di atas 4 bulan. Nah, itu kalau misalnya masih kita temukan sampai usia 4 bulan, prediksi anak untuk menderita cerebral palsy di usia 6 bulan. Nah, jadi kita tapi nggak boleh satu kali penilaian aja nih, Evelyn. Jadi begitu yang 6 bulan, nanti yang 9 bulannya kita lihat lagi. Apakah refleks posturalnya sudah muncul nggak seperti parasit refleksnya? Apakah head lag-nya masih ada atau refleks menggenggamnya masih ada? Kalau ternyata masih ada nih di usia 9 bulan, itu juga prediksi. Ternyata di usia 12 bulan nanti anaknya menderita cerebral palsy. Jadi nggak bisa dalam satu kali pemantauan, tapi tetap harus kita ikuti. Hanya saja itu kan bisa alarm sign buat kita ya, secara dini. Anaknya kok 4 bulan masih ada head lag ya, masih ada palmar reflex ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang simple banget, tapi bisa menentukan si anak nanti karena dengan diagnosis dini, maka kita pasti akan penanganan lebih dini, gitu ya. Penanganan dini tentu prognosisnya akan lebih baik, seperti itu. Banget dok, jadi emang harus ada follow up dari pemeriksaannya juga ya, tadi juga dokter sudah menjelaskan, dan pentingnya pendeteksi dini juga penting banget ya dok untuk penanganan yang lebih baik ke depannya gitu ya dok. Betul banget, iya. Baik dok, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Jika seseorang anak yang sudah terdiagnosis dan sudah terkonfirmasi sebagai cerebral palsy nih dok, itu bagaimana quality of life ya, kualitas hidup dari anak-anak tersebut dok? Apakah akan menjadi berbeda dari anak-anak yang lainnya, dan bagaimana rata-rata lama kehidupan dari anak-anak dari cerebral palsy? Mungkin gitu dok, bisa jawab. Oke. Iya, jadi ada memang questionnaire untuk melihat kualitas hidup dari anak-anak cerebral palsy, Evelyn. Ya, jadi ada 7 bagian yang kita lihat di situ. Nanti ada kita lihat faktor sosialnya, kemudian bagaimana rasa nyerinya, kemudian bagaimana dia perlu alat bantu atau tidak, kemudian bagaimana juga dukungan dari keluarga, seperti itu ya. Jadi ada questionnaire untuk menilai kualitas hidup dari anak-anak cerebral palsy gitu ya. Yang pasti memang untuk anak-anak cerebral palsy kualitas hidupnya pasti berbeda dengan anak yang hidup normal gitu ya. Nah, itu juga berbeda dengan tergantung derajat keparahannya, Evelyn. Jadi untuk yang cerebral palsy ini kita pakai GMFCS. Namanya ada Gross Motor Function Classification gitu ya, GMFCS. Jadi ada yang grade 1, 2, 3, 4, 5. Grade 1 itu paling ringan sama grade 5 yang paling berat gitu ya. Grade 1 itu dia masih bisa jalan tanpa bantuan tapi kelihatan tuh kekakuannya. Gitu. Sampai grade 5 dia yang udah pakai alat bantu, kursi roda, yang even pakai kursi roda tetap harus ada yang bantuin gitu. Dia nggak bisa menjalankan sendiri. Nah, pasti kualitas hidup antara grade 1 dengan grade 5 itu aja sudah berbeda. Pasti akan lebih jelek yang grade 5 dibandingkan grade 1 gitu ya. Nah, kalau untuk usia bisa sampai tua kok, Evelyn. Tapi tergantung pada gini nih, komorbid pasien cerebral palsy banyak banget. Artinya gini, anak-anak cerebral palsy nggak cuma cerebral palsy doang nih, dia pasti ada gangguan penglihatan biasanya. Kemudian epilepsi, itu sekitar 50% anak-anak cerebral palsy diikuti dengan epilepsi, gitu ya. Terus kemudian gangguan menelan, gangguan tidur, kemudian gangguan urinari juga, karena kan dia pasti hanya diem saja, nggak banyak bergerak, terutama untuk GMFCS 3 ke atas gitu ya, 3, 4, 5. Nah, kalau semakin banyak komorbidnya, tentu quality of life-nya juga akan semakin jelek. Tentu mungkin lama hidupnya akan lebih terbatas gitu ya, karena udah banyak banget nih penyakitnya misalnya gitu, terutama misalnya dia nggak bisa menelan, karena infeksi paru juga tinggi pada anak-anak dengan cerebral palsy gitu ya, karena kan bolak-balik ke sedak ya, Evelyn ya, karena refleks menelan juga kurang baik, bolak-balik ke sedak, nanti bolak-balik jadi infeksi paru-paru. Nah, itu kan menentukan nih
bagaimana kualitas hidupnya dan juga bagaimana lama usianya gitu. Tapi kalau semua komorbidnya bisa terkontrol, kemudian dia fisioterapi dengan rajin, kemudian ternyata kita bisa ngelihat ada peningkatan dari awalnya GMFCS 3 misalnya, kemudian komorbid semua kita bisa tanganin, fisioterapi bisa dikerjakan terus-menerus, dia bisa meningkat nih ke GMFCS 2 atau 1. Nah pasti untuk hidupnya juga akan lebih panjang, seperti itu. Baik dok, terima kasih jawabannya dok. Jadi emang jadi ada kriteria khusus ya dok untuk melihat quality of life dari anak yang terkena cerebral palsy ya dok. Betul. Dok, ya baik. Terima kasih dokter buat jawabannya. Saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Nah dokter sebagai dokter spesialis anak yang sudah mungkin menghadapi dan melihat banyak anak dengan cerebral palsy, bagaimana menurut pendapat dokter pandangan masyarakat Indonesia dengan anak-anak dengan cerebral palsy ini dok? Nah, itu dia tuh yang tadi saya bilang. Suka bilang tuh bukan cuman bawaan lahir kutukan gitu ya. Animo masyarakat itu kutukan ke orang tuanya lah gitu ya. Atau penyakit menular yang harus dijauhi gitu ya. Nah, itu yang perlu stigma seperti itu yang perlu sebenarnya kita singkirkan gitu ya. Mudah-mudahan dengan acara seperti ini yang diadakan oleh AMSA gitu ya bisa menjadi informasi kepada masyarakat bahwa cerebral palsy bukan penyakit turunan, bukan juga menular gitu. Jadi nggak perlu dihindarin gitu dan jangan pandang sebelah mata gitu. Karena tergantung tipe letak kerusakannya nih Evelyn. Karena anak-anak cerebral palsy juga tidak harus melulu dia yang jadi tidak berguna gitu. Jadi cuma di tempat tidur aja gitu ya. Karena seperti tipe yang hemiplegia itu IQ anaknya masih bisa normal gitu. Jadi dia masih bisa ngerti, masih bisa berinteraksi dengan orang tuanya seperti itu ya. Saya lupa ada namanya Syekh siapa gitu yang ternyata cerebral palsy quadriplegic tapi dia bisa menyelesaikan pendidikannya sampai universitas. Nah, maksudnya tidak ada yang tidak mungkin kan ya, keajaiban yang dikasih oleh Tuhan gitu. Jadi kita tidak boleh memandang sebelah mata, kemudian jangan jadi dijauhin ataupun disingkirkan seperti itu. Jadi selain emang melawan penyakitnya, juga cerebral palsy ini melawan stigma yang ada di masyarakat juga ya dok? Iya, dan juga kita harus memberikan support juga ke orang tua karena mempunyai anak dengan cerebral palsy nggak gampang ya Evelyn ya. Karena itu butuh fisioterapi yang terus-terusan, support yang lebih banyak gitu menghadapi anak yang berbeda dengan anak yang lain. Baik, biasanya dok dalam bentuk support apa dok yang dilakukan oleh dokter terkait orang tua dari cerebral palsy tersebut? Nah, iya biasanya tempat curhat nih, Evelyn. Baru kemarin tuh ada, jadi maksudnya gini, ibunya udah berusaha mati-matian, ternyata bapaknya yang kurang bisa menerima gitu keberadaan anaknya gitu kan. Jadi ya dari sisi itu menguatkan, tetap kita memberi harapan karena memang harapan tetap ada ya. Sepanjang kalau misalnya fisioterapinya rutin dikerjakan dan baik, memang prognosisnya akan lebih baik, Evelyn. Karena dari tadi yang saya bilang GMFCS 4 misalnya, itu kalau dengan rutin kita lakukan fisioterapi dan segala macam support, itu akan meningkat jadi sampai 2 dan 1 gitu. Jadi terkadang support batin juga ya sebagai tempat curhat juga sangat penting Evelyn dalam praktek sehari-hari. Baik dok, emang berarti kayak dari sisi orang tuanya juga diberikan support yang baik dan anaknya juga dok untuk lebih membuat kualitas hidup dari anaknya bisa lebih baik lagi gitu ya dok. Baik dok. Selanjutnya nih dok, tadi juga dokter sudah menjelaskan terkait dengan deteksi dini dari cerebral palsy, tapi apakah ada upaya pencegahan lain nih dok bagi seorang ibu yang ingin mempunyai anak ataupun seorang pasangan yang mempunyai anak, apakah ada upaya pencegahan khusus dari seseorang agar tidak terkena cerebral palsy yang bisa dilakukan oleh dokter ataupun bagi kita nih dok sebagai masyarakat umum dok gitu? Oke. Seperti yang tadi saya bilang Evelyn, jadi kan kejadian cerebral palsy faktor risikonya sejak dari dalam kandungan, gitu ya. Berarti ibu-ibu yang hendak memiliki keturunan, hendak memiliki anak, berarti sudah menjaga kesehatannya sejak persiapan mau hamil, gitu ya.
persiapan program hamil itu sudah harus benar-benar tuh zat gizinya, kalau memang sudah hamil rutin melakukan kontrol ke dokter kandungan gitu kan. Jadi kita bisa mengetahui apakah memang ada kelainan atau tidak nih dalam kehamilan. Kemudian sebisa mungkin memang ya kalau mau melahirkan tetap kontrol maupun ke bidan ataupun ke dokter kandungan ataupun ke dokter umum seperti itu. Memang perlu dengan faktor gizi ibu hamil juga ya agar mencegah kelahiran prematur, kemudian berat badan lahir rendah juga supaya tidak terjadi gitu. Kalau kelahiran yang lama dan proses asfiksia dan lain-lain itu proses pada saat kelahiran ya Evelyn. Nggak bisa saya bilang harus lahir di rumah sakit yang peralatannya lengkap, kan ya nggak mungkin ya. Karena kan tidak semua juga masyarakat Indonesia bisa gitu ya. Jadi namun jika terjadi sesuatu dengan bayinya, alangkah lebih baik bila mendapatkan penanganan secara dini, seperti itu. Kalaupun misalnya lahir tidak segera menangis misalnya, alangkah lebih baiknya kalau langsung dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Karena memang sekarang program BPJS juga bisa ke semua ya gitu kan. Jadi yang penting memang masyarakat Indonesia punya BPJS-nya nih. Jadi kalau memang harus dirujuk ke rumah sakit dengan peralatan yang lebih lengkap, bisa ditangani dengan baik. Karena sedini mungkin penanganan, kerusakan yang terjadi bisa kita minimalkan. Jadi cacat otak permainannya bisa minimal yang terjadi seperti itu. Baik dok, banyak banget nih yang bisa di take note dari kapan kita hari ini, dan pendengar juga pasti bisa lebih aware lagi dok terhadap cerebral palsy nih dok. Nah, ini dokter sebagai anggota dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya dok, apa aja sih dok program atau kebijakan-kebijakan dari IDA yang terkait dengan mengurus dari cerebral palsy ini, ataupun apa saja yang sudah dilakukan dari Ikatan Dokter Indonesia? Ya. Jadi secara spesifik memang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia belum ada khusus untuk yang cerebral palsy ya, secara khusus belum ada. Tapi memang seperti tadi ini menggalakkan, kita rajin membuat webinar, kemudian menggalakkan semua dokter anak untuk aware secara dini, deteksi dini terhadap cerebral palsy, itu tetap kita ingatkan selalu gitu ya setiap ada acara gitu seperti itu. Nah tapi untuk program khusus memang tidak ada. Tapi memang seperti kemarin saya program pendidikan di UI RSCM, kita punya yang setiap hari Selasa tuh setiap minggunya kita ada kunjungan ke YPAC, Yayasan Penyandang Anak Cacat gitu ya. Jadi di sana itu kita melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian kita melakukan kalau ada pasien baru juga menentukan GMFCS-nya, kemudian kalau ada komorbidnya, terutama misalnya untuk epilepsi, kita lakukan penanganan. Nah sama, setelah yang di sana, di tempat saya juga saat ini saya juga aktif di YPAC. Jadi mungkin program yang seperti itu secara tidak langsung juga mendukung kegiatan IDAI ya untuk anak-anak cerebral palsy. Tapi secara khusus untuk itu belum ada programnya. Baik dok, terima kasih untuk jawabannya dok. Nah, kita sudah mencapai di akhir talk show nih dok, dan ini mungkin jadi pertanyaan ya penutup dok. Jadi saya ingin bertanya bagaimana nih dok pandangan dokter, dan bagaimana pesan dokter bagi kita, bagi penonton dan pendengar Geotalk ini, khususnya bagi mahasiswa kedokteran untuk ikut serta nih dok dalam, tadi dokter juga sudah menjelaskan banyak tentang cerebral palsy ini untuk mendukung upaya preventif dan promotif dari cerebral palsy dok. Oke. Jadi yang pertama mahasiswa kedokteran harus tahu kalau dengan deteksi dini berarti kita bisa penanganan dini, maka prognosis anak-anak cerebral palsy pasti akan jauh lebih baik. Seperti itu ya. Deteksi dininya tadi seperti yang sudah saya terangkan, kita ngelihat tonus ototnya, kita lihat refleks primitifnya menetap atau tidak, refleks posturalnya muncul atau tidak, seperti itu ya. Dan juga kita ngelihat tipe kelumpuhannya yang UMN. Nah, dengan seperti itu tentu dengan adanya deteksi dini kita bisa melakukan upaya upaya penanganan secara dini, tentu prognosisnya akan lebih baik. Untuk preventif yang saya bilang tadi, karena kejadiannya bisa sejak dari dalam kandungan, berarti ibu-ibu yang merencanakan untuk hamil, untuk memiliki anak, berarti harus
menjaga kesehatannya, makanan bergizi, dan kemudian rajin kontrol sampai usia 9 bulan ke dokter kandungannya. Kalaulah ternyata prematur tidak bisa kita hindarin, kemudian berat badan lahir rendah tidak bisa kita hindarin gitu ya, alangkah baiknya jika anak lahir dengan faktor-faktor resiko tersebut dapat mendapatkan penanganan lebih dini. Kalau memang di tempat lahirnya tidak bisa, monggo segera dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih baik agar kecacatan otak yang terjadi tidak semakin meluas. Seperti itu, Evelyn. Baik dok, jadi sebagai mahasiswa kedokteran juga banyak banget yang kita bisa ambil langkahnya dari sekarang ya dok untuk preventif dan promotif dari cerebral palsy ini. Baik, terima kasih banyak dokter. Mungkin di akhir banget nih dok, dokter bisa memberikan closing statement dok dan dari talk show kita hari ini dok. Menyenangkan bisa diundang di AMSA Indonesia. Semoga kegiatannya bermanfaat, keterangan tadi yang saya berikan bermanfaat tentang cerebral palsy, dan menambah wawasan untuk mahasiswa kedokteran di seluruh Indonesia dan juga masyarakat umum tentunya. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Terima kasih Evelyn. Terima kasih Dokter Siska. Saya juga mewakili AMSA Indonesia, senang dan bersyukur banget bisa mengundang dokter pada talk show kali ini. Dan pastinya pendengar dan penonton ini juga banyak belajar nih dok dan mendapatkan ilmu baru terkait dengan cerebral palsy dan pastinya kita bisa menambah wawasan juga. Terima kasih banyak Dokter Siska. Terima kasih teman-teman sudah menonton Geotalk ini dari awal sampai akhir, dan Geotalk ini merupakan series terakhir yang ada pada tenure 2020-2021. Tapi jangan khawatir karena Geotalk akan ada pada seri-seri selanjutnya pada tenure berikutnya. Terima kasih teman-teman. Viva AMSA!